Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Laili. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 5 Universitas Nahdlatul Mataram. Dan pada video kali ini saya akan presentasi tentang metode pembelajaran, yakni Total Physical Response. Baik, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya pada dalam video ini saya akan presentasi tentang salah satu metode pengajaran bahasa Inggris, yaitu Total Physical Response. Sebelum kita lanjut ke definisi dari TPR itu sendiri, sebenarnya ada banyak metode atau cara pengajaran dalam bahasa Inggris. Di antaranya mungkin ada Total Physical Response, Communicative Language Teaching, Grammar Translation, dan ada juga yang lainnya. Cuman pada presentasi kali ini saya hanya akan presentasi tentang salah satu metode pengajaran, yakni Total Physical Response. Baik, mungkin teman-teman belum tahu atau mungkin baru pertama dengar apa sih itu Total Physical Response, atau yang biasa disingkat dengan TPR. Jadi Total Physical Response ini adalah salah satu metode pengajaran bahasa atau konsep kosakata dengan menggunakan gerakan fisik untuk bereaksi terhadap masukan verba. Maksudnya itu adalah pengajaran Total Physical Response ini lebih kepada belajar dan praktik. Jadi Total Physical Response ini lebih mengharuskan siswa untuk praktik. Misalkan Total Physical Response ini berupa kalimat perintah. Misalkan ketika guru mengatakan bahwasanya Randi, angkat bukumu. Ketika guru mengatakan seperti itu, lalu si murid si Randi ini harus mengangkat buku itu, bentuk respon dari apa yang dikatakan oleh guru. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Total Physical Response ini adalah bagaimana siswa dapat merespon atau menyahut apa yang dikatakan oleh guru dengan tindakan gitu. Dan setelah tadi kita sudah berbicara tentang apa sih itu Total Physical Response. Jadi Total Physical Response itu memiliki beberapa tahapan proses dalam metode pengajarannya. Yang pertama itu adalah untuk murid-murid. Jadi sebelum anak-anak mulai mengembangkan kemampuan di dalam berbicara, mereka juga harus mengembangkan kemampuan mereka mendengar. Seperti halnya sebelum dia merespon apa yang dikatakan oleh guru, tentu saja dia harus mendengar dulu, baru dia bisa merespon dengan tindakan maupun ucapan begitu. Selain itu, dalam Total Physical Response ini adalah kemampuan anak-anak dalam pemahaman mendengarkan yang diperoleh itu perlu untuk merespon secara fisik pada bahasa yang diucapkan dalam bentuk perintah-perintah orang tua ataupun guru. Seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, bahwasanya Total Physical Response ini lebih kepada praktik atau gerakan-gerakan fisik. Jadi nanti si pengajar itu akan memberikan kata-kata dalam bentuk perintah yang kemudian didengar oleh murid, dan nanti murid itu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru atau orang tuanya begitu. Proses yang ketiga adalah ketika anak-anak sudah mampu mendengar dengan baik, mampu menggunakan indera pendengarannya dengan jelas, sehingga nanti secara mudah dan secara alami pun mereka akan mulai berbicara. Seperti misal sekarang, ketika guru sudah memberikan contoh, misalkan ketika guru mengatakan angkat bukumu, atau up your hand, atau misalkan angkat tanganmu. Jadi si murid-murid sudah mulai menggerakkan tangannya dengan mengangkat tangan, itu bentuk responnya. Jadi nanti mungkin setelah itu guru-guru bisa menyuruh siswanya untuk berpraktik. Nanti ada dua orang yang di depan, satu memberi perintah dan satu lagi melaksanakan perintah tersebut, sehingga terbentuklah metode yang dinamakan Total Physical Response. Jadi Total Physical Response ini pertama kali dikembangkan itu oleh Dr. James J. Asher, yang mengembangkan metode pengajaran ini selama hampir 30 tahun yang lalu. Jadi Asher menganggap bahwasanya Total Physical Response ini merupakan salah satu sistem pengajaran yang efektif untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam
total physical response. Jadi di dalam total physical response itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada namanya listen and do, yang kedua listen and point, yang ketiga itu adalah listen and make. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan listen and do, listen and make, and listen and point itu. Oke, baik, yang pertama ada namanya listen and do. Oke, apa sih yang dimaksud dengan listen and do? Dalam kegiatan listen and do ini, si guru atau pengajar mengatakan dan si pendidik atau siswa itu mendengarkan lalu membuat apa yang dikatakan oleh si pendidik. Mungkin seperti apa yang dijelaskan di apa yang sudah tertera dalam judul, bahwasanya listen and do, mendengarkan lalu melakukan. Jadi listen and do ini seperti halnya tadi yang saya jelaskan, bahwasanya ketika seorang guru mengatakan sebuah kalimat perintah, lalu si murid yang akan mengerjakannya dengan respon fisik ataupun dengan suara begitu. Misalkan sekarang saya memerintahkan salah seorang siswa yang bernama Andi, please up your hand. Di sana saya bilang, Andi, coba angkat tangan. Nanti setelah dia mendengarkan perintah saya, lalu si Andi itu mulai mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan, itu adalah bentuk bahwasanya Andi sudah mampu melakukan listen and do, di mana dia mendengarkan lalu dia melaksanakan itu. Oke, macam-macam total physical response yang kedua itu adalah listen and make. Apa sih yang dimaksud dengan listen and make? Jadi listen and make itu adalah ketika seorang murid mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, lalu nanti murid-murid akan membuat atau berlaku dalam proses pembelajaran yang kreatif. Misalkan sekarang kita sedang belajar menggambar. Jadi ketika misalkan saya meminta murid-murid untuk gambarlah sebuah bunga. Nanti ketika murid-murid sudah mulai mendengarkan apa yang saya ungkapkan, bahwasanya saya menyuruh mereka untuk menggambar bunga, lalu si murid-murid mulai menggambar bunga. Dan setelah murid-murid menggambar bunga itu berarti dia sudah menerapkan listen and make, yang dimana dia mendengarkan lalu dia membuat begitu. Dan macam total physical response yang terakhir itu adalah listen and point. Yang dimaksud dengan listen and point ini adalah ketika si guru atau si pengajar itu mengatakan dan si pendidik itu mendengar lalu menunjukkan apa yang dikatakan oleh pendidik itu atau guru. Mungkin dalam metode ini lebih kepada ketika kita mengajarkan demonstratif pronoun misalnya. Ketika misalkan saya mengatakan what is that? Jadi si murid itu menunjukkan benda yang saya tunjuk, misalkan what is that? Dia menunjukkan this is a book. Dia menunjukkan bahwasanya apa yang saya tanyakan itu adalah sebuah buku. Atau mungkin ketika saya menanyakan di manakah letak buku, nah nanti si murid akan merespon dengan hanya menunjukkan buku ini berada di atas meja, begitu, dengan menunjukkan bahwasanya di atas meja itu ada buku, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas macam-macam teknik dalam total physical response. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang kelebihan dan kekurangan metode total physical response ini. Tentu dalam setiap hal, setiap apapun itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitupun dengan metode pengajaran yang disebut total physical response ini. Jadi apa sih kekurangan dan kelebihan total physical response? Kita akan bahas di selanjutnya. Baik, di sini kita akan bahas tentang keuntungan metode total physical response ini. Yang pertama, menurut J. Asser, metode ini sangat menyenangkan dan pelajar atau si murid-murid dapat menikmati, dan metode ini dapat menjadi kelas yang aktif. Kenapa demikian? Karena seperti tadi, tidak hanya guru menjelaskan, namun siswa juga diharapkan aktif ketika di dalam kelas, sehingga ketika nanti guru sudah mengatakan bahwasanya perintahnya A, dan murid-murid juga akan melaksanakannya dengan A, begitu. Selanjutnya, metode ini bagus untuk pelajaran kinestik yang dituntut aktif di dalam kelas. Tentu saja kita sebagai seorang pengajar itu mengharapkan bahwasanya nanti ketika kita mengajar bahwasanya kelas itu harus aktif. Artinya tidak hanya kita yang menjelaskan bahwasanya tapi murid-murid juga mampu aktif dalam kelas, sehingga metode ini dianggap
tepat untuk bagaimana mengaktifkan kelas begitu. Selanjutnya itu adalah metode ini dianggap sangat efektif untuk kaum remaja dan pembelajar muda yang dimana mereka sedang aktif-aktifnya, sedang senang-senangnya belajar gitu. Yang selanjutnya itu adalah metode ini melibatkan pembelajaran otak kiri dan otak kanan. Baik dalam psikolinguistik itu kami belajar tentang fungsi otak kiri dan otak kanan. Cuman mungkin saya tidak akan jelaskan panjang lebar tentang apa itu otak kiri dan otak kanan. Cuman dalam total physical response ini kita bisa mengaplikasikan bahwasanya kedua otak kiri kanan kita itu akan berfungsi. Dan yang selanjutnya itu adalah metode total physical response ini bekerja pada kelas-kelas yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda begitu. Itulah tadi keuntungan-keuntungan total physical response. Oke, yang terakhir tadi kan sudah ada kelemahan. Jadi setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan-kelemahan. Jadi ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam metode total physical response, yang diantaranya mungkin metode ini tidak fleksibel untuk mengajarkan segalanya, sehingga mungkin total physical response ini hanya digunakan untuk metode untuk pelajaran-pelajaran yang khusus begitu. Tidak semua metode bisa dipakai total physical response ini. Yang selanjutnya mungkin ini kendala terhadap murid, sehingga kalau pertama kali mencoba total physical response ini murid-murid akan malu, sehingga mereka tidak mau atau kadang mungkin tidak mau untuk melakukan apa yang kita perintahkan begitu. Dan selanjutnya metode ini hanya cocok pada tingkat pemula, yang dimana mungkin kalau untuk orang yang sudah tingkat advance atau bahkan yang sudah tingkat tinggi itu sudah tidak lagi membutuhkan metode yang total physical response. Yang selanjutnya mungkin kesulitan selanjutnya itu pada guru, sehingga guru nanti ketika menggunakan metode ini akan sulit menemukan dan mengajarkan kosakata atau ekspresi-ekspresi yang abstrak. Mungkin kalau ekspresi-ekspresi yang biasa kita temukan setiap hari itu tidak akan menjadi masalah, namun ketika mendapatkan metode materi yang abstrak itu tidak bisa diekspresikan begitu. Tadi penjelasan tentang metode total physical response. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching.